Ini bukan pizza biasa. Itu bisa mematahkan kutukan pada tubuh orang ini. Lelaki tua itu memotong garis dari tengah kue. Lalu dia meneteskan darah saudaranya di atasnya. Lelaki tua itu terus melantunkan mantra. Lalu permukaan pizza mulai bergerak tanpa henti. Kutukan pria itu berhasil dipatahkan. Tapi ada satu hal penting. Seseorang harus makan pizza ini. Dan siapapun yang memakan kue ini akan mati dengan mengenaskan. Bisakah Anda memilih siapa saja? Itu sudah pasti. Ternyata sang istri tidak duduk dengan benar beberapa hari yang lalu saat dia sedang mengemudi. Akibatnya, dia terganggu. Karena kecepatan mobil terlalu cepat, wanita tua itu kehilangan nyawanya di tempat. Tapi yang membuat orang marah adalah tanggal kasus dibuka, dia dibebaskan lagi. Saksi di tempat kejadian disuap olehnya. Hakim dan Sheriff adalah temannya. Sheriff membelanya di pengadilan. Sheriff mengatakan pria itu tidak mengemudi sambil minum. Juga tidak melebihi kecepatan. Langsung untuk mengambil tanggung jawab untuk orang lain. Pria yang bersemangat berjalan keluar dari pengadilan. Pikir ini sudah berakhir. Namun tak disangka seorang lelaki tua berambut putih memanggilnya bajingan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Ni. Sebelum pergi, senyum aneh muncul. Dia masih tidak tahu dia akan mendapat masalah. Keesokan harinya, pria itu terkejut. Karena tiba-tiba berat badannya turun 8,5 kg. Dia mulai membual tentang hasil penurunan berat badannya kepada teman-temannya. Dia bahkan menyindir wanita tua yang dibunuh olehnya. Jika dia memiliki tubuh berdaging seperti milikku, dia tidak akan ditikam sampai mati. Mereka tertawa tanpa rasa takut. Sepertinya tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Saat dia dan Hakim sedang mandi, dia mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu, Hakim juga disentuh oleh lelaki tua itu. Kemudian kulitnya mulai muncul luka. Sheriff juga menghilang secara aneh. Ia tidak banyak berpikir. Hari-hari berikutnya berlalu. Dia terus menurunkan berat badan. Padahal dia makan banyak setiap hari. Tetapi dia menemukan bahwa kecepatan makan jauh dari kecepatan penurunan berat badan. Apalagi baru seminggu dan dia sudah menyodok 25 kg. Istrinya curiga dia mengidap penyakit aneh. Menyarankannya untuk menemui dokter. Tapi hasil tes indeks selebihnya normal. Tapi dia masih melihat sesuatu yang salah. Begitu dia berhenti makan, dia merasa sangat lelah. Dan di suatu tempat tidak jauh dari istri Hakim sedang menatapnya. Dia sadar bahwa mungkin Hakim memiliki masalah yang sama dengannya. Selanjutnya dia pergi ke rumah Hakim. Tapi istri Hakim sepertinya ada sesuatu yang sulit dikatakan. Dia bertanya, apakah itu karena sentuhan orang tua? Setelah menerima jawaban afirmatif, istri Hakim tertawa terbahak-bahak. Dia berbicara tentang kutukan orang-orang Gipki. Karena kemudian dia mendengar mantra keluar dari mulut orang tua itu. Tidak lama kemudian, juri muncul sisik ikan. Seperti ular rayap. Sekarang, dia telah pergi ke kota besar untuk berobat. Semakin dia mendengarkan, semakin dia takut. Lalu dia pergi ke rumah Sheriff. Tetapi begitu dia masuk, dia menerima kejutan besar. Di ruangan yang suram, sosok Sheriff aneh. Dia perlahan bergerak maju. Baru saja mengangkat kepalanya lihat. Kepala polisi dulunya tinggi dan kuat. Ini benar-benar berbeda sekarang. Seluruh tubuhnya sakit. Tubuh telah muncul banyak perubahan aneh. Dia sangat percaya diri. Jika bukan untuk membantu sahabatnya menyingkirkan kejahatan, Sheriff juga tidak akan seperti ini. Dia memberitahu pria itu. Itu semua karena kutukan orang Gipki. Sheriff mengeluarkan senapan. Katakan padanya untuk membunuh siapapun yang mengutuknya. Dia sedikit takut. Kepadanya litigasi. Tapi tidak baik membunuh orang. Dia dengan canggung berlari keluar. Tetapi pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tembakan dari belakang. Sheriff sangat ingin bunuh diri. Dia tahu waktu hampir habis. Dia juga mulai mencari latar belakang lelaki tua itu. Tapi apa yang membuatnya tidak berpikir? Saat itulah dia pulang.
Dia menemukan bahwa istrinya dan dokter agak terlalu dekat. Keduanya diam-diam berkata bahwa mereka ingin memasukkan pria itu ke rumah sakit jiwa. Dia bahkan mengatakan ingin memonopoli propertinya. Pria itu sangat tenang sekarang. Dia pura-pura tidak mendengar apapun. Sekarang penting untuk mematahkan kutukan. Tetapi orang-orang ini tidak memiliki tempat tinggal tetap. Agak sulit untuk menemukannya sekarang. Melewati banyak ujian, pria itu segera memiliki sedikit harapan. Dia mengikuti alamat yang diberikan temannya, ke suatu daerah. Orang tua ini sedang duduk di tengah panggung. Selain itu, ada juga boneka-boneka aneh. Sekarang dia menemukannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa cepat atau lambat kamu akan mati. Mengatakan bahwa cucunya meraih barang yang ingin membunuhnya. Dia ketakutan dan harus melarikan diri. Pada saat itulah sebuah mobil berhenti di depannya. Orang ini adalah hakim yang membantunya lolos dari kejahatan. Ia menumbuhkan kulit sisik ikan. Dua pengemudi memanjat jembatan. Seberang tiba-tiba sebuah truk datang. Di atas truk adalah lelaki tua itu. Ia merasa kecelakaan akan segera terjadi. Dia mendapat banyak pencerahan. Jadi ini hanya mimpi. Dia segera melakukan panggilan telepon. Tanpa diduga, dia mengetahui bahwa hakim mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Jadi semua mimpi menjadi kenyataan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus segera menemukan lelaki tua itu untuk mematahkan kutukannya. Kalau tidak, orang berikutnya yang mati adalah dia. Dia pergi ke pinggiran kota yang terpencil. Di sini dia menemukan tempat tinggal orang Gipki. Dia mengangkat bajunya. Dia sudah kurus sekarang. Dia memohon untuk mendapatkan pengampunan orang tua itu. Dia berlutut di tanah memohon penderitaan. Semoga dia bisa memaafkannya. Tetapi lelaki tua itu sama sekali tidak bereaksi terhadap ini. Dia menendangnya sekali. Dan menggunakan darah segar untuk mengutuknya sekali lagi. Dia merasa sakit untuk mengemis dan itu tidak berhasil. Perasaan di hati benar-benar gelisah. Dia juga mulai meniru orang tua itu mengutuk. Hasilnya keponakannya tertembak di tangan. Dia hanya harus pergi dengan menyedihkan, dia kembali ke kediamannya. Dan memikirkan cara. Dia membuat panggilan telepon ke teman lain. Keesokan harinya seorang pria berjas dan bersepatu datang ke pintu. Jadi orang ini adalah bos dari geng gangster. Selama pria itu bekerja sebagai pengacara. Ada beberapa kasus besar yang membantunya lolos dari kejahatan. Sahabatku dikutuk. Tentu saja dia tidak bisa diam. Tapi saat malam tiba, dia menyelinap ke tempat tinggal orang-orang Gipsi. Ambil senjata dan tembak dengan gila-gilaan di timur terpadat. Dalam sekejap, warga Gipsi terluka parah. Lelaki tua itu melihat bahwa situasinya tidak baik. Segera ingatkan orang-orang untuk melakukan serangan balik. Sampai tembakan berhenti. Mereka baru saja mengetahui bahwa menantu perempuan mereka telah pingsan di tanah dan meninggal. Keesokan harinya polisi tiba di tempat kejadian perkara. Seorang polisi datang di depan cucunya. Di tangannya dia memegang foto seorang pria. Katanya pembunuhnya tertangkap. Meminta keponakannya untuk bersaksi di pengadilan. Tetapi sang cucu tidak tahu bahwa polisi ini adalah bos dari geng tersebut. Begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, dia setuju. Dia membawa keponakannya ke sebuah kamar. Pada titik inilah dia merasa ada yang tidak beres. Saat dia hendak melarikan diri, dia didorong ke tanah olehnya. Lalu dia menggunakan asam konsentrasi tinggi untuk mengancamnya. Sehingga dia segera mematahkan kutukan pada temannya. Demi keselamatan orang-orang tersayang. Orang tua itu harus berkompromi. Sekarang pria itu sedang sekarat. Orang tua itu memberitahunya bahwa kutukan itu tidak dapat dipatahkan. Ia tapi bisa teleportasi dari orang ke orang. Lelaki tua itu mengeluarkan pizza. Potong garis kecil dari tengah kue. Kemudian memercikkan darahnya di atasnya. Mulut terus membaca mantra. Permukaan kue terus bergerak. Kutukan telah berhasil diangkat. Tapi seseorang harus makan pizza ini. Mereka yang memakannya akan mati dengan mengenaskan. Tapi di dalam hatinya, dia sudah memilih seseorang.
Dia menelepon ke rumah, dengan sengaja mengusir putrinya. Mengatakan bahwa malam ini ada hal penting yang harus dibicarakan dengan istrinya. Kemudian dia membawa pizza kembali ke dapur. Dia juga memberitahu istrinya bahwa dia membawakan hadiah untuknya. Sang istri dengan gembira berlari ke dapur. Semuanya harus berakhir sekarang. Sampai keesokan harinya, dia membuka selimutnya. Sang istri benar-benar membusuk dan mati. Dia tersenyum geli. Tetapi ketika dia sedang menuruni tangga tiba-tiba ketahuan. Barang milik putri. Ada 2 set peralatan makan di wastafel. Ini rusak kali ini. Dia panik dan mengeluarkan pizza. Sekarang gadis itu berlari. Saya kembali ketika ayah tidur. Saya makan pizza Anda untuk pagi hari. Apa tadi kamu makan? Benar, ini enak, ayah. Dia menyesalinya. Itu semua kejahatan yang saya buat. Dia meletakkan kue di atas meja. Bersiaplah untuk mengakhiri semuanya. Tetapi pada saat itulah, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Saat membuka pintu, ternyata sang dokter ingin mengambil hartanya. Pada saat ini, sebuah ide muncul di hatinya. Dokter masuk sambil tersenyum. Reinkarnasi sebab dan akibat. Kebenaran terlambat sekalipun. Tapi itu tidak akan pernah hilang. Terima kasih semuanya telah menonton.